Selamat datang di kanal YouTube Master Trading Indonesia. Rekan-rekan, menyajikan konten ini adalah tujuannya untuk konten edukasi yang berkualitas. Itu tujuannya. Yang mana kita berfokus pada trading, apakah di forex, indeks saham, komoditi, XAU US dollar, crude oil, ya, silver, nah juga di saham atau di produk-produk multilateral. Rekan-rekan, apakah itu di Olen, di kopi, ya, dan masih banyak lagi. Jadi rekan-rekan, materi yang disediakan di sini adalah mencakup analisis berita fundamental yang dipadukan dengan strategi teknikal. Jadi kita buat rancangannya itu sebenarnya dengan metode pemahaman, yaitu metode matematika, di mana kita mengandalkan statistika dari regresi dan deviasi pergerakan harga. Jadi paduannya di sana. Jadi fokus kita itu sebenarnya adalah untuk membantu rekan-rekan. Nah, apakah itu yang masih pemula ya, atau yang memang sudah profesional bisa memberikan ide-ide baru kepada rekan-rekan yang sudah melakukan trading for a living. Ya, jadi ini untuk mengelola risiko secara efektif dan bisa memaksimalkan potensi keuntungan rekan-rekan. Nah, jadi dengan penekanan kepada pengelolaan keuangan atau yang kita kenal dengan money management serta manajemen waktu, yang menjadi kunci keberhasilan itu adalah di timingnya. Jadi rekan-rekan bisa melihat pergerakan harga nantinya. Apakah harga itu akan berlanjut naik atau sideways atau berlanjut turun. Jadi bisa dimanfaatkan dengan jelas. Ya rekan-rekan, jadi jangan bosan-bosan untuk sharing ilmu pengetahuan yang berbahagia. Karena itu adalah amal dan kebaikan. Nah baik rekan-rekan, itu adalah tujuannya. Jadi pada hari Senin, pada tanggal 27 Januari, ada di beberapa negara, Australia, Vietnam, Indonesia, Taiwan juga adalah hari besar. Pada pukul 8.30, rekan-rekan perlu waspadai karena ada data China, PMI Composite Tiongkok. Ya, oke, ini bintang 2, bintang 3 ya, dan juga ada bintang 2. Nah sebelum kita ulas satu persatu rekan-rekan, kita lihat dulu juga 15.10 ada pidato dari Gubernur ECB. Nah kemudian ekspektasi usaha Jerman di Januari, nah, bintang 2 juga nih, nah, ada 2 pada pukul yang sama. Kemudian jam 18, nah dari Eropa, nah juga jam 8 dari Amerika ya, Kanada juga 20.30 rekan-rekan. Jam 22 penjualan rumah baru, kemudian 22 penjualan rumah baru Desember di Amerika. Nah ini besar sekali dampaknya kepada pergerakan harga emas nanti. Ya, maksudnya nanti bisa mempengaruhi pergerakan harga emas. Kemudian 22.35 juga rekan-rekan. Nah baik. Jadi rekan-rekan, variabel pertama yang perlu diketahui sebelum bertransaksi itu adalah baca dulu fundamentalnya. Jadi rekan-rekan lihat dulu apa yang akan terjadi pada hari sebelum rekan-rekan melakukan transaksi. Apakah itu account real, demo, atau rekan-rekan sedang melakukan penelitian research juga tidak masalah. Nah sekarang kita coba mengulas satu persatu apa yang bisa terjadi, kemungkinannya bagaimana pasar bisa bergerak. Oke. Rekan-rekan, kalau kita melihat ya jam 8.30 itu ada PMI Composite. Sebenarnya 52,1 itu sedikit di bawah ekspektasi yang 52,2. Jadi kita bisa melihat bahwa angka ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Ya, ini kita lihat angkanya ya, 52,1 ya, yang sebelumnya adalah 52,2 ya. Nah kalau untuk PMI manufakturnya ini kan di 50,1 ya, 50,1 ini rekan-rekan, mereka melihat bahwa kemungkinan masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi
ekspansinya tipis dari sektor manufakturnya, rekan-rekan. Nah, kalau yang PMI non manufaktur, nah kita bisa lihat sama-sama bahwa di sini PMI non manufaktur ya. Nah, di sini kan dia ditulis 52,2. Ya, artinya belum ada estimasi. Ya, jadi masih belum ada estimasi. Nah, bagaimana dampaknya? Ini yang paling penting. Dampak dari data ini sebenarnya ini akan memberikan sinyal positif tapi terbatas ya rekan-rekan di pasar Asia. Kenapa? Karena stabilisasi sektor manufaktur dan jasa Tiongkok ini China, karena ini kan logonya kan China ya, CNY ya, dapat mendukung sentimen risk-on. Nah, ini berpotensi untuk mendukung komoditas seperti XAU US dollar, emas ya rekan-rekan, dan juga di minyak. Nah, kalau kita melihat pada pukul 15.10 ya, dan di 22.35 WIB itu kan ada pidato dari Gubernur ECB Christine ya. Di sini kita harus memperhatikan poin dari komentar dari apa yang disampaikan ya, apa yang disampaikan. Nah, saya pun tidak tahu apa yang akan disampaikan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan nanti nonton aja secara live. Nah, bagaimana kebijakan daripada ECB ke depan, terutama terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk zona euro. Jadi rekan-rekan yang trading di euro, ya perhatikan aja data ini karena penting bagi rekan-rekan yang trading di euro khususnya. Jadi apa dampaknya, Pak? Nah, kalau misalkan nanti ada nada hawkish, nah ini bisa memperkuat euro menguat rekan-rekan. Nah, sedangkan kalau misalkan dia bilang itu dovish, nah jadi bisa menekan euro. Nah, jadi hati-hati rekan-rekannya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia menekan euro? Nah, hati-hati, bisa larinya juga ke aset safe haven. Contohnya di dolar Amerika bisa menguat. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk yang pukul 16. 16 ya rekan-rekan. Di pukul 16 itu IFO ya, IFO Jerman. Jadi kita melihat bahwa ekspektasi usaha mereka kan di 84,0. Jadi itu di bawah ekspektasi ya, 84,4 kan ekspektasinya. Oke. Jadi kalau kita lihat penilaian kini di 85,4, artinya di atas ekspektasi ya. 85,4 yaitu masih pukul yang sama ya rekan-rekan. Nah, masih pukul yang sama. Nah, jadi harus diperhatikan dari laporannya pada iklim untuk usaha. Karena kenapa? Dia 84,9. 84,9 itu di atas dari ekspektasi yang 84,7. Nah, apa dampaknya? Dampaknya ini begini rekan-rekan. Dampak ini, data ini bisa menunjukkan ada peningkatan sentimen di bisnis di Jerman. Nah, sekalipun misalkan ekspektasi jangka panjang masih melemah ya, itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi euro dapat menerima dorongan, contohnya dorongan dorongan ringan lah. Ya, jika pasar melihat ini sebagai tanda, hati-hati rekan-rekan, sebagai tanda stabilitas ekonomi terhadap zona euro. Ya, nah. Jadi nanti rekan-rekan bisa korelasikan sendiri dengan produk-produk yang ditransaksikan. Nah, ini kita membahasnya based on data. Nah, untuk izin bangunan dari data Amerika, ini jam 8 nih rekan-rekan. Ini sangat penting. Setiap kali data Amerika keluar ya kita harus perhatikan ya. Nah, pada pukul ini kalau kita memperhatikan, ini bagaimana ya? Rekan-rekan pasti akan berpikir. Itu kan 1493 M. Nah, ini diprediksi 1483. Jadi ada perbedaan angka di sana rekan-rekan. Nah, ini bagaimana? Itu. Nah, jadi karena ini adalah di bawah ekspektasi, maka dampak ini bisa mencerminkan pelemahan kecil sebenarnya sih di sektor perumahan di Amerika. Ini dapat membatasi, bukan melemahkan ya, tapi membatasi penguatan dolar Amerika. Nah, artinya kalau misalkan
XAU US dollar, kalau dolarnya dibatasi penguatannya, berarti bagaimana dengan emasnya? Rekan-rekan bisa simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan berucap dia akan naik atau dia akan turun, tapi saya akan memberikan bahasa penjelasan secara fakta saja yang ada di sini, berdasarkan yang ada di sini. Data rilis keluarnya kan kita juga belum tahu, tergantung bagaimana data itu keluar. Nah, untuk penjualan rumah baru di Amerika yang jam 22, nah kalau kita memperhatikan data ini, rekan-rekan, ini kan sebelumnya kan 664. Ini mereka cukup optimis loh, karena diprediksi akan keluar di 669, rekan-rekan. Ya. Nah, jadi di atas ekspektasi mereka dari sebelumnya mereka punya ekspektasi yang cukup bagus nanti. Nah, apa ini? Jika terjadi perubahan man of month-nya, artinya tidak ada ekspektasi sebelumnya, tetapi angkanya misalkan 5,9 positif. Nah ini rekan-rekan yang diperhatikan ini, yang kita maksudkan ini adalah man of month ya. Rekan-rekan perhatikan ya, man of month ya, karena saya membahasnya, kita asumsikan bahwa rekan-rekan sudah sudah mengerti dan memahami ya. Jadi kita asumsikan seperti itu ya. Oke, dampaknya ini bisa mendorong ya, ya penguatan dolar Amerika. Kenapa? Karena ini menunjukkan permintaan konsumen yang stabil. Nah, sekalipun misalkan dampaknya memang ada terbatas ya. Oke, yang jam 22.35. Nah, tadi sudah selesai ya untuk jam 22 kita bahas. Sekarang ada pidato gubernur dari ECB kan? Lagarde juga yang sama. Nah, ini diperhatikan ya. Kemana penguatan arah kebijakan yang akan disampaikan di sana. Oke, nah bagaimana kira-kira potensi dan fokus bagi kita seorang trader, rekan-rekan? Nah, simpulannya begini, disclaimer on. Nah, ini hanya pembuka wawasan. Nah, ini bentuk edukasi yang bisa rekan-rekan bisa berpikir secara objektif. Jangan membuat penilaian secara subjektif, tetapi kita harus membuat penilaian berdasarkan objektif makroekonomi secara akademisi. Untuk pasar emas, artinya bila data dari Tiongkok ini ya mendukung misalkan sentimen positif, ya ini biasanya sih jangka pendek sih teman-teman. Tetapi pidato Lagarde dan data dari Amerika, nah ini bisa menjadi katalis utama untuk bikin volatilitas emas terjadi. Nah itu ya data China ya, data China ini mendukung sentimen positif untuk jangka pendek. Nah untuk euro US dollar, jadi kombinasi data zona euro dan komentar ECB, nah ini yang menentukan arah pergerakan daripada mata uang euro. Jadi kan harus perhatikan itu. Nah untuk US dollar Kanadian, nah apabila penjualan grosir Kanada ini perhatikan ya, yang minus 0,2% itu negatif ya, ini dapat melemahkan sebenarnya ya, mengurangi ketertarikan untuk Kanadian. Nah terutama apabila data Amerika itu cukup positif, US dollarnya lebih strong rekan-rekan ya. Nah demikian dulu rekan-rekan. Nah jadi untuk fundamentalnya kita sudah selesai bahas. Nah sekarang ini kita akan lihat teknikalnya rekan-rekan. Nah di teknikal rekan-rekan, ini pivot yang kita gunakan ini karena ini adalah hari Minggu tanggal 26 Januari. Jadi ini tidak berlaku karena akan ada pivot secara otomatis, pivot baru pada tanggal 27 besok ya rekan-rekan. Tetapi channel ini ya, karena kita menggunakan di sini algoritma yang bisa menunjukkan arah pergerakan pasar, jadi ini tidak akan berubah banyak rekan-rekan. Nah, tapi kita akan kupas dulu satu persatu. Nah, dari 3 simpulan dulu yang kita buat, emas dulu rekan-rekan. Nah, di sini tadi dikatakan apabila ya data dari China ini dapat mendukung sentimen positif untuk jangka pendek, tetapi pidato Lagarde dan data Amerika bisa menjadi katalis utama untuk menjadikan
volatilitas. Volatilitas yang seperti apa? Secara major daripada emas ini, rekan-rekan, ini kan majornya kan masih naik. Nah, kemarin ada koreksi. Nah, artinya adalah pergerakan harga major naik ini bisa mengalami koreksi. Nah, kalau kemarin kita membahasnya pada tanggal 24 kan ini kan modelnya. Nah, artinya yang akan kita waspadai adalah minornya yang saat ini. Nah, ini contoh kayak kemarin itu ya, minornya, rekan-rekan ya. Artinya minornya ini, kenapa minornya harus diwaspadai Pak Maruli? Karena begini, sederhananya begini rekan-rekan. Data China pagi-pagi, bila mana ini rekan-rekan perhatikan 830-nya ya, apa yang terjadi di bintang 3 ini? Ya, karena ini high impact. Nah, karena China salah satu buyer besar terhadap komoditas emas pastinya. Dan juga ini data penjualan rumah baru dari Amerika, dari US. Nah, nanti kalau misalkan ternyata dia benar ini, kenyataannya ternyata seperti yang diprediksi lebih besar, artinya emas bisa mengalami tekanan, rekan-rekan. Nah, itu dulu ya. Nah, sekalipun misalkan pada faktanya kalau kita memperhatikan di sini majornya memang naik. Nah, demikian. Nah, bagaimana tadi apalagi ya untuk euro. Nah, oke, mata uang yang utama dulu yang ada korelasinya. Untuk euro juga sama, majornya masih major naik, tapi rekan-rekan perlu waspadai koreksi minornya ya, koreksi minornya. Nah, kalau range pergerakan harga rekan-rekan tidak, ya tinggal ngikutin yang ada di grafik ini aja rekan-rekan. Nah, kemudian apalagi US dollar Kanadian, baru nanti kita bahas yang lain. US dollar Kanadian, nah US dollar Kanadian trennya adalah tren turun. Nah, kecenderungannya ini ya artinya dalam tren yang turun, minornya memang ada sedikit koreksi ya, ini koreksi naik, tapi pada prinsipnya rekan-rekan perlu jaga penurunannya US dollar Kanada. Nah, sekarang kita baru semua. Tadi emas kita sudah bahas, nah sekarang kita lihat Australia dollar US dollar. Untuk Australia dollar US dollar trennya masih tren naik. Ini bisa mengikuti tren pergerakan, ada sedikit koreksi minor, itu biasa. Tadi kita euro sudah, US dollar Kanadian sudah, sekarang US dollar Swiss franc. Nah, contohnya US dollar Swiss franc nih rekan-rekan. Oke, ini majornya major naik, majornya major turun, tapi minornya minor naik. Nah, saya masih ada posisi ternyata di sini. Untuk dolar yen, nah rekan-rekan kita bisa lihat trennya adalah majornya major turun, tapi minornya adalah minor naik. Pound sterling US dollar. Nah, pound sterling US dollar. Nah, kalau berdasarkan kita punya rumus, karena kan kita menggunakan matematika statistika, apabila harga itu bergerak di luar daripada hitungan kita, ya rekan-rekan yang sudah biasa menggunakan statistik data itu kan, ini kan di luar daripada di luar daripada hitungan kalkulasi kita. Jadi kita tidak akan masuk dulu untuk produk yang satu ini. Artinya wait and see. Untuk crude oil US dollar rekan-rekan, nah ini majornya mengalami penurunan ya, dan potensi besarnya pun masih akan terlihat, dia akan mengalami tekanan penurunan. New Zealand US dollar, nah New Zealand US dollar majornya naik. Nah, kemarin ini kan fase konsolidasinya kan di sini kan sudah selesai ya rekan-rekan. Nah, kita bisa melihat bahwa dia akan mengikuti tren minor, mengikuti tren major. Dan nah, ini di silver majornya dia naik ya, ada sedikit koreksi, tetapi yang perlu kita bisa dapatkan momentum nantinya apabila berada di area level pivotnya ini, kita bisa menjadi buyer. Risikonya di sini saja sebenarnya rekan-rekan, jangan panjang-panjang ya. Baik, demikian dulu rekan-rekan. Ya rekan-rekan yang ada di luar kota. Oke, kita akan saling bekerja sama terus untuk saling berbagi edukasi ini. Jangan segan-segan bila mana ada yang dibutuhkan ya, kita bisa akan saling mendukung. Jadi ini adalah sharing informasi, ini adalah edukasi rekan-rekan. Jadi harus ditelaah terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar rekan-rekan, agar teman-teman semua, saudara-saudariku yang ada di dalam komunitas trading ya, tidak terjebak, jadi tidak mudah untuk diiming-iming oleh orang ya, karena memang pada prinsipnya keilmuan ini adalah keilmuan yang bisa dipelajari ya Bapak Ibu ya. Beli buku dan belajarlah ya. Jangan belajar berdasarkan perspektif dari seseorang atau empiris dari seseorang tetapi tidak bisa dibuktikan oleh orang lain. Nah, itu sangat berbahaya sekali juga rekan-rekan ya. Jadi harus berdasarkan dari akademik.
Nah, atau perhatikan dulu apakah orang ini sudah certify apa belum, punya sertifikat. Nah, bidang yang menjalani di PBK itu sertifikatnya itu adalah dari LSP PBK ya. Dan juga ada pelatihannya juga ya. Baik. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Ya, ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan rekan-rekan yang sudah senior-senior, bukan, tetapi kita berbagi, jangan pelit-pelit ilmu untuk rekan-rekan kita yang baru dan untuk generasi muda berikutnya, terutama mereka yang masih belajar ya. Saya Maruli Tua Sinambela. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Happy trading, cuan, cuan, cuan rekan-rekan.